Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dicintai Allah dan Rasul-Nya, satu keinginan yang sangat besar, satu keinginan yang agung. Jika kita rindu dicintai Allah, jika kita rindu dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah impian dari segala hamba-hamba Allah, dari segala siapapun yang mengidolakan baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaknya engkau memperhatikan apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Syarat agar supaya kita mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulullah tiada lain adalah mencintai siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mencintai Allah tentu harus mencintai Nabi Muhammad. Yang mencintai Nabi Muhammad tentu mencintai Allah. Dan yang mencintai siar-siar Allah, maka hakikatnya adalah mencintai Allah. Yang merendahkan siar-siar Allah, pun hakikatnya adalah merendahkan Allah. Yang mencintai apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, maka hakikatnya mencintainya. Tetapi yang meremehkan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, maka ini pun adalah hakikatnya meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhubungan dengan Rasulullah sangat banyak. Mulai dari keluarga beliau, sahabat beliau, saudara beliau. Maka jika engkau ingin dicintai oleh Rasulullah dan dicintai Allah, maka perhatikan beliau-beliau. Ada istilah dzurriyyatur Rasul, para habaib, para syarifah, dan juga ada istilah pewaris para rasul, pewaris para nabi, yaitu para ulama. Maka cintailah beliau. Dahulu kala para sahabat dikatakan sahabat karena beliau bertatap muka ketemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dan juga meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, maka dia dikatakan sahabat. Kemudian ada orang yang mencintai para sahabat, maka ini adalah tabi'in. Ada yang mencintai sahabat tabi'in. Maka siapapun yang berhubungan dengan Rasulullah, hendaknya kita cintai. Syariatnya, ucapan beliau, ikrarnya beliau, pekerjaan beliau, yakni yang terkumpul dalam kesunahan-kesunahan, maka ini semuanya harus kita cintai. Yang menghinakan sunnah-sunnah Nabi, maka hakikatnya dia membenci Nabi. Sunnah-sunnah Nabi sangat banyak, mulai memakai siwak, senantiasa memakai minyak wangi, ya, memotong kuku, merawat jenggot, ya. Ini termasuk adalah kesunahan-kesunahan Nabi yang perlu untuk diagungkan. Dan tolong jangan membatasi sunnah Nabi dengan pengkelompokan sehingga ini harus sunnah yang dilakukan oleh orang yang alim, al-alama. Itu tidak boleh. Karena sunnah Nabi adalah hendaknya dilakukan oleh pecintanya Nabi. Dan pencintanya Nabi adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika engkau ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, apapun yang berhubungan dengan Allah dan Rasulullah, cintai. Makna cinta di sini adalah mematuhi, mengagungkan, menghormati. Maka yang mengagungkan Al-Quran berarti mengagungkan Allah dan Rasulullah. Yang mengagungkan syariatnya berarti mengagungkan Allah dan Rasulullah. Yang mengagungkan simbol-simbolnya Allah dan Rasulullah, maka hakikatnya mengagungkan Allah dan Rasulullah. Simbol-simbol di sini apa? Pesantren, masjid, madrasah. Maka ini adalah simbol-simbol kebesaran Islam yang sambungnya kepada Allah dan Rasulullah. Dari pondok tercetak orang-orang sukses, orang-orang soleh. Dari madrasah tercetak orang-orang hebat. Maka ini semuanya adalah syiar-syiar Islam. Dan syiar-syiar Islam hakikatnya adalah syiarnya Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hatinya telah bertakwa kepada Allah. Hati yang bertakwa kepada Allah adalah hati orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang dari Rasulullah, apapun yang bersambung dengan Rasulullah, apapun yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, fakhudu, ambillah, patuhilah, muliakan. Jika Anda ingin dicintai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, kadang ada seseorang memanfaatkan hal itu. Adapun kalau urusan memanfaatkan itu, yang salah yang memanfaatkan. Tetapi Anda mengagungkan atas nama Rasulullah kepada orang yang memanfaatkan, Anda nggak salah. Dan memang harus seperti itu. Mungkin ada sebagian orang, Masya Allah, kemana-mana promo hadis Rasulullah, promo hadis Rasulullah, promo hadis Rasulullah. Tapi ternyata maksudnya jelek. Anda agungkan hadis Rasulullah karena sambung dengan Rasulullah. Adapun kelakuan jeleknya biar urusan dia dengan Allah dan Rasulullah. Tak layak kita jelek prasangka, tak layak untuk kita suudzon. Pokoknya apapun sudahlah, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, walaupun dimanfaatin kayak apapun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Anda tetap menghormat apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khawatir kalau kita biasa saat itu tidak mengagungkan, ngomongnya qaulun Nabi, ngomongnya qaulun Allah Ta'ala, tapi kelakuannya jelek. Yang disalahkan bukan qaulanya, yang disalahkan bukan qaulun Nabinya, tapi yang disalahkan, yang harus kita ingatkan adalah ini. Perilaku yang membawa qaulun Nabi ini, tapi qaulun Allahnya adalah mulia. Firman Allah mulia. Qaulun Nabinya adalah hadis Nabi Muhammad mulia, disepakati. Yang tidak beriman dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah keluar dari wilayah iman. Adapun yang mengucapkan ke orang yang nggak benar, orang nggak istiqomah, masih maksiat, ya berarti dia yang bermasalah. Tapi kita nggak bisa memukul tiba-tiba qala Allah bersalah, qala Nabi bersalah. Karena Allah mustahil berbohong. Firman Allah adalah sebenar-benarnya firman. Begitu juga hadis baginda Nabi Muhammad. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di akhir-akhir zaman ini sudah mulai ada orang mengkaburkan urusan kedekatan kita dengan Rasulullah. Sehingga mengatakan apa yang berhubungan dengan Rasulullah itu mah sesuatu yang biasa. Keturunannya itu kan sesuatu yang biasa. Sama seperti manusia biasa. Memang keturunan Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Akan tetapi yang istimewa adalah darahnya sambung dengan Rasulullah. Kalau darahmu nggak ada sambungnya, maka kamu sebagai umatnya Rasulullah, maka harus ta'zim dong. Harus menghormat dong kepada orang yang darahnya sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dari masa ke masa begitu mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika diceritakan ada seorang ulama memegang tongkat, membawa tongkat, dan tongkat ini pernah dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tongkat ini pernah dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketemu Imam Hasan Al-Bisri. Ketemu Imam Hasan Al-Bisri. Tatkala ketemu Imam Hasan Al-Bisri, maka bertemu dengan ulama yang memegang tongkat yang pernah dipegang oleh Rasulullah. Maka saat itu Imam Hasan Al-Bisri matanya berkaca-kaca, langsung memeluk tongkat yang pernah dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanya saat itu oleh sang ulama tersebut, wahai Imam Hasan, kenapa engkau memeluk tongkat ini? Bagaimana aku tidak rindu memeluk tongkat ini? Wong tongkat ini pernah dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tongkat yang pernah dipegang oleh Rasulullah, Imam Hasan Al-Bisri begitu ta'zim, menghormat, memeluk, lalu bagaimana jika ada seorang manusia, seorang hamba Allah yang darahnya sambung dengan Rasulullah, keturunannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka patut kita menghormat, patut kita mengagungkan, patut kita mencintainya, agar supaya kita mendapatkan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib, para syarifah, ini adalah orang-orang mulia yang patut kita muliakan. Kalau memang ternyata ada habaib syarifah mungkin 1-2 yang mungkin akhlaknya kurang baik, tidak perlu kita membenci mereka. Tanda sebagai cinta kita kepada mereka, hendaknya kita mengingatkan mereka, menyayangi mereka seperti hanya keluarga kita. Tanda sayang kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan para sahabat baginda Nabi Muhammad, kita pun harus sayang, kita pun harus menghormat. Makanya di saat ada qala Mu'ad bin Jabal, berkata sahabat Mu'ad bin Jabal, kita harus sam'an wa ta'atan, karena ini adalah sahabat yang sambung dengan Rasulullah. Qala Umar ibn Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, maka kita pun harus ta'zim, menghormat, karena ini perkataan yang pernah sambung dengan Rasulullah. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, qala Abu Hurairah, terus para sahabat yang berkata itu hendaknya kita semuanya memuliakan. Kenapa? Ini orang pernah ketemu dengan Rasulullah.
Ini orang pernah dengar langsung ucapan Rasulullah. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, cintai. Agar supaya engkau dicintai oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika Anda dicintai oleh Rasulullah, maka Anda akan mulia dunia akhirat. Di surga, Anda akan bersama dengan Rasulullah SAW. Agar supaya dicintai Allah, agar supaya dicintai Nabi Muhammad, apapun yang berhubungan dengan Allah dan Nabi Muhammad, cintai, muliakan, hormati, jadikan satu, maka Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.